Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim mengikuti acara milad Yayasan Dana Sosial Al-Falah Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Nasional sekaligus acara halal bihalal bertepatan dengan Syawal 1446 Hijriah bekerjasama dengan Masjid Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa marilah kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir masa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar donatur, sahabat donatur YDSF, hari ini Sabtu tanggal 19 April 2025 kita bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal dan milad YDSF ke-38. Tema yang kita ambil di milad YDSF ke-38 adalah sinergi dan tumbuh bersama. Sinergi dan tumbuh bersama bagian dari perjalanan YDSF untuk terus berkiprah memberikan kontribusi terbaik bagi kemaslahatan umat. Dan alhamdulillah untuk kajian kita pada siang hari ini, pada sore hari ini, dengan menghadirkan Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro dengan tema Syawal Berkah Perkuat Ukhuwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara mulai, saya Khairul Anam akan membersamai Bapak Ibu semua untuk mengikuti acara hingga selesai nanti. Susunan acara kegiatan pada hari ini, yang pertama pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan, dan diteruskan oleh kajian serta tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa. Untuk menambah berkah acara kita pada sore hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dan mendapatkan banyak ilmu dari acara kita hari ini. Acara berikutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Ulul Azmi Esos. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mendapatkan keberkahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampun siap mendengarkan kajian Abah Anza? Sampun siap? Sampun siap Bapak? Alhamdulillah sampun siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat donatur dan keluarga besar Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Nasional YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas kepedulian yang terus membersamai YDSF hingga 38 tahun. Kami mohon doanya, mudah-mudahan ke depan YDSF semakin amanah, semakin bisa memberikan manfaat lebih luas, semakin dapat menyalurkan bantuan-bantuan dan donasi dari Bapak Ibu semua yang titipkan melalui YDSF. Mohon doanya, kami terus amanah, terus kuat, dan dukungannya agar kegiatan mulia ini terus berlangsung dan terus ada. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, teman-teman di YDSF, untuk membuat program-program yang sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhan, karena memang banyak sekali program-program yang harus diinovasikan, yang harus dicari peluang-peluangnya agar lebih manfaat setiap program yang dilakukan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kebersamaannya bersama YDSF
hingga 38 tahun. Kami ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman Masjid Al-Falah yang sudah bersinergi dengan kami. Terima kasih juga untuk air minum santri yang sudah mendukung program ini. Air minum Kepang, juga dukungan dari teman-teman Masjid Diponegoro. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, acara berikutnya sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Direktur Utama YDSF. Kepada Ustadz Jawari Sani, kami persilahkan. Masya Allah, Alhamdulillah, Abah Anza sudah datang di tengah-tengah kita. Selamat datang, Abah. Silakan Pak Ali. Nggih. Nggih. Ahlan wa sahlan, Abah, di tengah-tengah keluarga besar YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah dan Masjid Al-Falah Surabaya. Berikutnya kami persilahkan Pak Jawari Sani, Direktur Utama YDSF, untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mas Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur pada Allah pada pagi ini, pada sore ini menjelang maghrib ya, ba'da asar, kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah di Masjid Al-Falah Surabaya dalam rangka acara kajian aktual Al-Falah yang pada sore ini bertepatan dengan halal bihalal pada bulan Syawal ini, pada suasana Syawal ini, dan juga milad YDSF yang ke-32 tahun. Pertama tentu kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih pada Kiai Anwar Zahid yang kalau kami dikasih jadwalnya sampai 2 tahun ke depan sebetulnya sangat full ya. Tapi berkat Allah ya kita bisa hadir di sini Pak Yai. Tak lupa kami sampaikan hormat juga untuk Pak Sugeng, pengawas YDSF, Bapak Sugeng Praptoyo ini yang mengawal agar kita amanah dan timnya ada. Kami di pengawas itu ada pengawas keuangan, manajemen, dan pengawas syariah tentunya. Dan juga Pak Saukat mewakili takmir Masjid Al-Falah yang acara ini tidak mungkin sukses tanpa support Masjid Al-Falah. Dan sebelah saya ini Pak Jufri, ini komandan lapangannya ya. Beliau di Tamir juga, tapi dulu beliau ini tentara. Jadi sudah pengendalian masanya sudah cukup lumayan baik. Baik, tadi disampaikan oleh MC pada milad kita tahun ini dengan tema besar kita Syawal Berkah, Perkuat Ukhuwah. Mungkin kita ingin bagaimana ke depan umat ini ukhuwahnya tambah kuat dan tentu keberkahan akan turun. Insya Allah. Dan pada sore ini tentu kami ucapkan terima kasih pada semua jamaah yang hadir. Jadi Pak Yai tadi sudah mulai jam 11 itu sebagian sudah hadir ya. Saya data dari mana saja. Mudah-mudahan menjadi amal baik, amal soleh ya kehadirannya di sini. Para donatur, para undangan, mitra-mitra kami, dan juga pada hari ini ada yang mewakili dari Pemkot yang diwakili oleh Pak Yos pada hari ini.
Jadi Pak Fauzi Mustaqim Yos, tapi kalau biasa panggil Pak Yos ya, Pak Yos ini. Dan dari perwakilan dari Pemprov Jatim yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Kabul Widodo. Beliau di Kasub Sarana dan Prasarana Spiritual hadir. Mungkin masih dalam perjalanan. Dan dengan menyesal Prof Nuh menyampaikan salam untuk hadirin semua. Prof Muhammad Nuh, Ketua Pembina kita, beliau masih ada amanah di Jakarta yang belum bisa ditinggalkan. Tapi beliau tadi menitipkan salam khusus untuk jamaah yang hadir dan juga Kiai Anwar Zahid. Baik, jadi pada saat ini YDSF sudah 38 tahun. Jadi Yayasan Dana Sosial Al-Falah ini lahir di Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah ini lahir tahun 73. Kami lahir tahun 87. Waktu kita lahir belum ada undang-undang zakat, jadi namanya Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Setelah ada undang-undang zakat tahun 2001, berganti nama menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional. Kemudian kita juga mendapat izin sebagai Nazir Wakaf Nasional. Jadi Lasnas dan Nazir Wakaf Nasional, insya Allah. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengupdate beberapa program yang sudah berjalan. Alhamdulillah sudah tersebar di 14 provinsi penyaluran pada tahun ini. Dan juga kita membantu untuk program kemanusiaan di Gaza, Palestina. Ada beasiswa mahasiswa Palestina yang di Indonesia. Ada bantuan makanan, kesehatan, dan support pendidikan juga di sana di Gaza. Kemarin tim YDSF sebelum Ramadan pada bulan Februari berangkat ke Gaza, Palestina lewat Jordania. Dan pada hari ini, sampai hari ini, kondisi di sana masih luar biasa mencekam ya. Dan tidak bisa akses, tim kemanusiaan tidak bisa masuk. Semoga saudara-saudara kita dikuatkan. Ukhuwah kita tidak hanya di sini saja. Umat muslim seluruh dunia kita harus berukhuwah dengan baik tentunya. Dan salah satu program yang kami jalankan tahun ini adalah salah satunya program pemberdayaan. Kita melakukan LAS ya, pengelasan. Jadi sertifikasi LAS untuk adik-adik kita yang lulus sekolah tapi mungkin tidak bisa kuliah. Nanti mereka langsung bekerja karena punya sertifikasi, bisa ke Jepang, ke Australia, kemanapun. Dananya tidak diberikan tapi dikembalikan, digulirkan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pola untuk pengentaskan kemiskinan. Sekaligus kita mensupport pemerintah yang tentunya pada saat ini dunia tidak sedang baik-baik saja ya, sedang bermasalah secara ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan ukhuwah ini tentu umat ini lebih kuat menghadapi situasi apapun, dan tentunya yang paling utama turunnya keberkahan, itu insya Allah yang paling utama tentunya. Dan terakhir kami ingin mengupdate, kita juga ada program kurban ya, insya Allah kita akan lakukan namanya sebar kurban di desa-desa. Jadi kita punya program kurban yang sudah rutin, kita salurkan di pelosok-pelosok tanah air insya Allah, termasuk tentunya di Jawa Timur. Mungkin tiap titik tidak banyak, tetapi yang dibagikan sampai pelosok lewat dai-dai kita, ustadz-ustadz kita yang di Maluku, di Papua, di Jawa Timur juga, di beberapa pulau-pulau terpencil tentunya. Kita melakukan namanya ekspedisi kurban YDSF, insya Allah seperti itu. Baik, terakhir tentunya di nuansa atau dalam suasana bulan Syawal ini, saya atas nama pribadi, atas nama lembaga, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah Anda semua diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tentu puasa yang kita lalui menjadi bekal kita dalam 11 bulan ke depan, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun mendatang. Amin, amin. Terima kasih. Dan karena memang ini sudah ditunggu Pak Yai, tentu kami sudah di kode panitia tidak boleh panjang-panjang Pak, maksimal 5 menit insya Allah. Tadi sudah ada sinyalnya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya.
Semoga ini menjadi pintu keberkahan kita semuanya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas sambutannya. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti kajian bersama Kiai Haji Anwar Zahid dari Bojonegoro, saya mau tanya Bapak Ibu, sudah siap semuanya? Siap? Bapak siap Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau siap berarti harus dia mendengarkan, biar nanti kita saling mendengarkan, saling fokus, nggak terganggu. Siap deh? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum materi disampaikan, saya bacakan sekilas tentang profil pemateri kita pada sore hari ini di acara Halal Bihalal dan Milad YDSF ke-38. Kiai Anwar Zahid atau dikenal juga dengan sebutannya Abah Anza adalah pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo Kanor Bojonegoro Jawa Timur Indonesia. Dan alhamdulillah beliau telah memulai dakwah lebih dari 15 tahun. Beliau pernah menimba ilmu di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, lalu berpindah ke Asrama Pesantren Taklimul Quranil Adzim, APTQ di Bungah, Gresik, yang fokus pada penghafalan Al-Quran. Nah, alhamdulillah kita hari ini dibersamai oleh beliau dan mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari apa yang beliau sampaikan nanti. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Kiai Haji Anwar Zahid. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahi Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon doanya, pejabat pemerintah dari Pemprov Jawa Timur, dari Pemkot Surabaya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan semuanya yang kita hormati, Ustadz Jauhari Thani, Direktur Utama YDSF, bersama para direksi dan seluruh staf yang kita hormati,
jajaran takmir Masjid Al-Falah yang kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah, agamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Pertama, saya mengucapkan selamat dan sukses, Masya Allah, Tabarakallah, untuk milad YDSF yang ke-38. Semoga ke depan YDSF makin maslahah, manfaah dan barokah untuk umat Islam di seluruh dunia. Berikutnya kami menghaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal ghanimina wal aminin, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus meningkat dalam iman dan takwa, menjadi orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Setelah 1 bulan kita menjalani daurah training center, tarbiyah sekaligus riyadhah, pelatihan sekaligus pendidikan di bulan suci Ramadan. Pasca Ramadan, masyarakat Islam Indonesia ini ada 3 konsep. Ada yang punya konsep Syawalan, ada yang punya konsep halal bihalal, dan ada yang punya konsep Lebaran. Kira-kira nanti kita termasuk konsep yang mana? Karena memang masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 kelompok. Ada kelompok umat Islam yang berusaha benar-benar Islami, ada kelompok umat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi, ada kelompok umat Islam yang masih memegang kuat tradisi. Nek cara Jawane ngene, ana wong Islam sing melu ajarane Rasulullah, ana wong Islam sing melu ajarane penjajah, ana wong Islam sing melu ajarane mbah-mbah. Makanya tahun baru di masyarakat Islam Indonesia juga ada 3. Ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Syuro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Rasulullah. 1 Januari itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya penjajah. 1 Syuro itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya mbah-mbah. Misalnya dirayakan bersamaan. Coba 1 Muharram dirayakan dengan kajian-kajian Islam, pengajian. 1 Januari dirayakan pakai dangdutan. 1 Muharram dirayakan pakai jaranan. Kira-kira yang paling ramai yang mana? Pengajian, dangdutan, apa jaranan? Sampeyan ikut yang mana? Belgedes. Karena masyarakat Islam Indonesia itu ada 3 kelompok, sehingga pasca Ramadan semangatnya juga ada 3. Ada semangat Syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat Lebaran. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya priayi, kaum celonoan. Lebaran itu semangatnya wong sing gak ngaji, kaum abangan.
Merangkai kata seperti ini nggak gampang, makanya mahal. Diulang. Ya mungkin YDSF belum pernah ngundang kajian dengan pemateri ustadz yang seperti saya. Tapi seumur hidup saya nggak akan pernah lupa bahwa saya pernah mengajukan proposal bantuan kepada YDSF dan ditolak. Tidak di ACC. Seumur hidup saya nggak bakal lupa. Nanti kalau waktunya cukup tak ceritakan nanti. Kejem ternyata pengurus YDSF itu kejem, jahat. Oke, saya ulang. Syawalan itu semangatnya santri, kaum sarungan, kaum gamisan. Halal bihalal itu semangatnya priyayi, kaum celonoan. Sedangkan lebaran itu semangatnya orang yang nggak ngaji, kaum abangan. Saya urut. Kaum abangan yang nggak ngerti ngaji itu semangatnya lebaran. Semangat lebaran itu maksudnya bagaimana? Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi masuk Ramadan itu seperti masuk penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa sehingga hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir Ramadan itu yang dipikirkan bukan pengen mendapatkan Lailatul Qadar, bukan pengen meraih Idul Fitri, bukan menginginkan Syawal, tapi yang diinginkan adalah kapan selesainya, kapan lebarnya, kapan bubarnya. Kenapa demikian? Sebab sebelum Ramadan dia berkawan dengan setan. Begitu masuk Ramadan, setan kawannya itu kan di penjara. Pisah sebulan dengan kawannya yang di penjara itu tidak betah. Maka dia berharap kawannya yang di penjara itu segera dibebaskan agar bisa bergandengan tangan kembali dengan setan. Sehingga begitu Ramadan mau selesai, seneng, alhamdulillah poso kari kurang rong dino. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Ada, ini orangnya datang. Orangnya agak gemuk pokoknya. Sehingga begitu Ramadan selesai, senengnya bukan main. Pelampiasan dan balas dendam. Hari raya adalah hari-hari diare. Domencret kabeh. Begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ini semangat lebaran. Kemarin Ramadan sholat malam, tarawih witir setiap malam. Ramadan selesai, sholat malam ikut selesai. Ada nggak seperti itu? Roto. Kemarin Ramadan rutin baca Quran, tadarusan. Begitu Ramadan selesai, baca Qurannya ikut-ikutan selesai. Kemarin Ramadan iktikaf di masjid, zikir. Begitu Ramadan selesai, iktikafnya, zikirnya ikut-ikutan selesai. Ini semangat lebaran. Nah, kalau halal bihalal itu masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak jadi urban, merantau keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Nah, ketika Idul Fitri kerjanya libur, pada pulang kampung, pengen anjang sana ke semua keluarga, waktunya nggak mencukupi, maka dibikinlah cara gimana supaya silaturahim itu bisa efektif. Dibikinlah acara kumpul semua keluarga dalam 2 jam, silaturahim selesai. Itu halal bihalal.
Tapi kalau santri yang benar-benar mengikuti tuntunan ilahi dan sunnah Nabi, semangatnya adalah Syawalan. Bagi santri, Idul Fitri itu cuma sehari, tanggal 1 Syawal aja. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Monggo Bapak, monggo. Nggih, monggo. Jelas wong penting ini. Wes teko kari manggon ngarep jelas wong penting. Lah nek wong gak penting ya masih teko kondisi yang dongsong-dongsong. Wong gak penting. Wes teko kari manggon ngarep jelas wong penting. Yo ketara wong duwe duit karo ganti duit itu jelas beda. Sudah siap dilanjut? Siap dilanjut? Oke, saya ulang. Bagi santri semangatnya Syawalan. Idul Fitri itu hanya 1 hari, tanggal 1 Syawal tok. Karena Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Kenapa Idul Fitri disebut hari raya kecil? Idul Adha disebut hari raya besar. Lek wong Jawa ngarani riyaya besar. Coba kita bandingkan. Dari segi waktu, Idul Fitri cuma 1 hari, tanggal 1 Syawal. Idul Adha 4 hari, tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 1 dengan 4 lebih besar? Jawab dong, 1 dengan 4 lebih besar? Makanya Idul Adha yang hari raya besar. Dari segi pengorbanan, Idul Fitri cuma nyembelih ayam. Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar. Makanya Idul Adha hari raya besar karena yang disembelih lebih besar. Idul Fitri cuma wajib mengeluarkan zakat fitrah beras 2,8 kg. Taruhlah 3 kg. Cuman itu pengeluaran Idul Fitri. Idul Adha yang mampu diwajibkan menjalankan ibadah haji puluhan bahkan ratusan juta. Yang kurang mampu melaksanakan syariat kurban, nyembelih sapi, kerbau, minimal kambing. Karena korban itu nggak boleh nyembelih tekek. Ya Allah. Jadi saya ulang, Idul Fitri itu hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Nah, kita harus adil dalam menyikapi. Yang kecil ya kita anggap kecil, yang besar ya kita anggap besar. Yang kecil ya kita perlakukan sebagaimana kecil, yang besar kita perlakukan sebagaimana besar. Jangan dibalik-balik. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dikecil-kecilkan. Rata-rata masyarakat kita seperti itu. Idul Fitri yang hari raya kecil malah dibesar-besarkan, anggarannya besar-besaran. Beli baju aja nggak cukup 3, belum lagi yang departemen perbadokan, belum lagi yang untuk jalan-jalan, untuk pesta macam-macam. Nah, karena Idul Fitri yang hari raya kecil itu anggarannya dibesar-besarkan, sehingga nanti giliran Idul Adha yang hari raya besar kehabisan dana, sehingga nggak bisa korban. Ini kita kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, udah biasa aja, cuman sehari kok. Nanti yang Idul Adhanya yang kita besarkan anggaran. Lah kita rata-rata kan kebalik. Betul? Coba saya tanya lagi, bukti bahwa banyak masyarakat kita yang kebalik. Sholat tarawih hukumnya wajib apa sunnah?
Sholat subuh hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah dengan wajib lebih penting mana? Berarti sholat tarawih dengan sholat subuh lebih penting mana? Nah, tapi di Masjid Al-Falah ini jamaahnya sholat subuh dengan sholat tarawih lebih banyak mana? Kita itu emang apa-apa serba kebalik kita itu. Termasuk dalam memperlakukan hari raya kita kebalik. Idul Fitri itu hari raya kecil, ya kecil-kecil aja. Idul Adha itu loh yang hari raya besar. Nah karena kita anggaran dihabis-habisin untuk Idul Fitri, hari raya besar, nggak bisa korban, alasannya kentean dana. Apa maneh wong Jawa senengane duit gawe iku sasi besar. Mantu nyunatno, kena gaya alasan, lapo Bu sama nggak korban, kentean gawe bowo. Udah, biar nggak terlalu lama, nanti saya nggak jadi cerita proposal saya ditolak. Idul Fitri itu cuma satu hari, tanggal 1 Syawal. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal Anda semua. Amal itu bahasa Jawanya laku. Lakunya orang beridul fitri itu ada 4, makanya disimbolkan dengan kupat. Itu artinya bukan hanya ngaku lepat, artinya laku papat. Apa laku papat bagi orang yang beridul fitri? 1, takbiran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'allakum tashkurun. 2, zakat fitrah. 3, sholat id. 4, silaturrahim. 4 hal ini bagi santri selesai dalam satu hari, cukup satu hari selesai. Karena hari kedua sudah harus menjalankan sunnah Nabi. Apa itu? Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah Idul Fitri dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun. Nah, bagi santri puasa 6 hari itu disegerakan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal itu langsung puasa. Rata-rata kita kan enggak. Halo? Coba yang hadir di sini siapa yang kemarin sudah melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal? Alhamdulillah. Sing lanang gak ono blas. Berarti semangatnya sampean bukan semangat Syawal. Ini kupat. Itu apa tadi artinya? Laku papat. Ini sebenarnya isyarat, tapi oleh masyarakat kita dianggap sebagai syarat. Padahal sesungguhnya hanya isyarat. Ini yang bapak-bapaknya ini kayaknya kok nggak nyantol ya diomongnya. Makanya maaf kalau saya mestinya di situ tapi saya geser ke sini. Jujur saya mulai dulu nggak pernah tertarik dengan laki-laki. Emang perhatiannya beda. Jujur saya lebih seneng sama ibu-ibu. Kalau diajak ngaji itu semangat. Bapak-bapak ini modelnya males kayak gitu. Dah, no I reckon you. Jadi para jamaah, kupat itu sesungguhnya hanya isyarat, tapi oleh masyarakat kita dianggap sebagai syarat. Ini terutama bagi orang yang masih benar-benar ikut ajarannya mbah-mbah tadi. Iya,
Itu hanya isyarat. Orang tua kita dulu itu kalau didik anak cucu banyak pakai isyarat. Karena mereka belum siap dikasih Quran, belum siap dikasih hadis, belum siap menerima qala ta'ala, belum siap menerima qala Nabi, maka pakai isyarat. Kayak mantenan sampai sekarang masih banyak itu isyarat-isyaratnya. Kenapa manten itu didampingi oleh dua anak perempuan kecil-kecil yang wajahnya mirip, biasa disebut kembar mayang. Ini juga isyarat, bukan syarat. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Kembar mayang itu isyarat. Kembar itu artinya sama, mayang itu artinya berbeda. Jadi suami istri itu tujuannya sama tapi karakternya berbeda, maka disimbolkan dengan kembar mayang. Podo tapi beda, tujuannya sama tapi karakternya berbeda, maka harus bisa memadukan. Ibarat lampu itu supaya bisa nyala, kabelnya harus berbeda, positif sama negatif. Lampu kok kabelnya sama-sama positif, sama-sama negatif, konslet. Nikah malam pertama begitu masuk kamar kaget, loh bojoku kok persis karo aku. Konslet. Memang laki dengan perempuan itu beda, bapak sama ibu itu beda. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar, ibu suka membesarkan hal yang kecil. Pikiranmu loh. Memang laki-laki itu suka mengecilkan perkara besar. Masalah besar itu bagi laki-laki sering dianggap masalah kecil. Kalau perempuan suka membesarkan hal yang kecil, makanya barang cilik kecekel wong wedok jadi gede. Astagfirullahaladzim. Masalah kecil itu kalau iki pikiranmu ki apa? Masalah kecil itu kalau udah di lingkungan ibu-ibu bisa jadi masalah besar. Lu beda. Bapak itu rasional, ibu itu emosional. Bapak itu kreatif, ibu itu sensitif. Bapak itu lebih menggunakan pikiran, ibu lebih menggunakan perasaan. Makanya kalau cekcok suami istri, bapak suka ngomongin istrinya, "Dek, saman ku mikir, tak mikir, makanya apa ku mikir." Soalnya dia nggak pikiran. Gimana jawaban istri? Ya anjene sampean wong lanang gak ngrasakno dadi wong wedok. Soalnya wong wedok pakai perasaan. Sehingga kalau terjadi masalah, laki-laki itu mikir, perempuan itu ngrasakno. Contoh, rumah kemasukan ular besar, keloket. Lah bapak kalau ngelihat ada ular masuk rumah itu ya nyari cara, mikir. Ya apa carane mateni ula, gelek kayu, gelek gepuk, pentungi ulane. Kalau ibu ndak wong pakai perasaan, rumah dimasuki ular gede keloket. Dipikir kalau digejuk-gejuk terus ulane ngeleles mati. Beda. Mau bepergian naik kereta, udah beli tiket sampai stasiun, ketinggalan kereta, keretanya udah jalan. Lah kalau ibu-ibu mesti nangis. Kari dilangsung tiket kari. Dikira lek ditangisi sepur sing wis berangkat mundur meneh srut ngono. Kalau bapak enggak, ketinggalan kereta mikir ya apa carane berangkat, ono trek celingkrik gandol trek gak masalah. Beda, kamu itu suka pakai perasaan, makanya sering gak rasional. Nah itu simbole kembar mayang. Mari ngono, engko nek wis rada parek mantene mbalang suruh. Suruh iki maknane duduk kesusu kepengin weruh. Astagfirullahaladzim. Suruh itu ngangsu kaweruh, supaya sama-sama tahu dan ngerti. Suruh ngangsu kaweruh, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Loh. Ini kalau bahasa ayat Qur'annya lita'arafu,
agar suami istri itu saling mengerti, saling mengenal, gak sembarangan. Kok mantene wis parek begitu deket, suami nginjak telur sampai pecah, biar. Jadi sing lanang ngideki ndok sampai pecah biar, terus sing wedok misui, kok misui. Masa sing lanang ngideki ndok biar terus sing wedok misuh ngono. Baskom diisi air, itu namanya wijian tawisuan. Yang wijian kok misui. Artinya gini, keluarga itu seperti telur, berkeluarga itu seperti telur, bunder, mumet, ruwet, rentet, judek. Maka suami sebagai kepala keluarga harus bisa memecahkan masalah, mencari solusi. Istri ikut berpartisipasi dengan memberikan dukungan dan doa. Jangan kok suami cari solusi bingung, istri misui. Sing lanang emosi, maka istri harus punya rem lambe, suami harus punya rem tangan, gitu loh. Kalau istri nggak punya rem lambe, ada masalah dikit, suami nggak punya rem tangan, ada masalah dikit, plok. Lah kalau istrinya etek-etek, suaminya plok, keluarga itu adalah keluarga yang bermerek etek-etek. Dah, kupat itu isyarat laku papat bagi santri yang beridul fitri. 1. Takbiran, 2. Zakat fitrah, 3. Sholat id, 4. Silaturahim. Selesai. Nah, bulan sesudah Ramadan namanya Syawal. Ini secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Tuntunan dan tuntutan kepada kita untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi ibadah. Tandanya apa kalau kita betul-betul Syawal? Dilihat kemarin puasanya itu puasa jenis ular tak puasa jenis ulo. Tuh. Jadi ulo sama ular itu podo-podo poso tapi hasilnya beda. Ulo meskipun habis puasa dia sama sekali nggak berubah jadi baik, sama sekali nggak berubah. Namanya tetap ulo, bentuknya tetap ulo, wajahnya tetap ulo, perilakunya tetap ulo. Karena puasanya ulo itu hanya sekedar mau melungsungi, ganti kulit. Badannya makin besar, makin panjang. Ada ibu-ibu yang poso ulo yang ada. Jadi poso itu cuma kate melungsungi, ganti klambi anyar. Awake mari poso tambah lemu. Itu bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Ada sekarang orangnya pakai jilbab warna hijau. Meskipun habis puasa sama sekali nggak berubah jadi baik. Kehadirannya tidak membawa harapan tapi menjadi ancaman. Beda dengan ular. Wah, sebelum puasa itu jelek banget. Menjijikkan, merusak, simbol penyakit. Ular nggak ngapa-ngapain, nempel tok yang merusak, nempel di kulit ya gatel, keroken, bliduren, nempel di daun-daunnya bolong-bolong, nempel di tanaman-tanamannya kering mati, nempel di buah-buahnya bosok, nempel di untumu, kalau untuku enggak, untumu ya kerowok, itu ular. Terus dia mau puasa, berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya dengentung. Itu puasa. Selesai berproses jadi kepompong, dia berubah lebih baik. Namanya berubah, bukan lagi ular, jadi kubu. Bentuknya berubah, cara jalannya aja berubah. Tadinya ngeremet sekarang terbang. Betul? Tadinya ngerusak sekarang manfaat. Tadinya menjijikkan sekarang menyenangkan, jadi kupu. Semua orang seneng sama kupu. Malah wong Jawa mau nyelek omahe dileboni kupu, katanya mau ada tak
tubuh dihinggapi kubu katanya mau dapat rezeki. Punya anak perempuan udah dewasa kok belum dapat jodoh. Rumah dimasuki kubu itu seneng. Loh nak, jodohmu kan teko. Omahe dikeboni kubu, tapi sabar nak kubune. Kubu kok ireng rupane. Koyoke bojomu ireng. Kalau memang Ramadan kita sukses, 11 bulan setelah Ramadan kita ada perbaikan kualitas diri, perbaikan kualitas ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh jamaah, peningkatan di bidang apa yang kita harapkan setelah menjalani madrasah Ramadan selama sebulan? Setidaknya peningkatan di bidang takwa. Karena memang target utama puasa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya akan sedikit uraikan tentang takwa sosial, takwa aplikatif. Wong ini memang di Yayasan Dana Sosial, jadi saya uraikan tentang takwa sosial, takwa aplikatif, takwa yang bisa kita praktekkan sehari-hari untuk tampil sebagai kubu setelah sebulan berkepompong. Takwa yang kalau benar-benar bisa kita jalankan, kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan doa yang tiap hari kita panjatkan selama Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Kami mohon perlindungan kepadamu dari murkamu dan dari nerakamu. Para jamaah, kalau ingin lebih jelas mengenai takwa sosial ini, bisa panjenengan pelajari dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 21. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Kenapa disebutkan uyun, sumber mata air? Itu simbol keindahan. Tempat-tempat yang indah itu selalu ada sumber mata airnya. Seindah apapun tempat, kalau nggak ada airnya nggak jadi indah. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka para penduduk surga bebas mengambil dan menikmati apa-apa yang telah disediakan Allah untuk mereka. Kebahagiaan dan kenikmatan di surga. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka para ahli surga dulu waktu di dunia termasuk orang-orang yang berperilaku baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka penduduk surga sedikit tidurnya di waktu malam. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka pada memperbanyak istighfar. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta kekayaan mereka ada haknya orang lain yang membutuhkan, baik yang meminta maupun yang tidak meminta karena menjaga kehormatan. Wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Bapak Ibu dan seluruh jamaah,
Kita uraikan singkat-singkat saja, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Sesungguhnya, yang merasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan di surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Ringkasnya seperti itu, bahwa syarat mutlak untuk menjadi penghuni surga itu harus bertakwa. Makanya kalau kita baca ayat Quran ketika membahas tentang surga, nanti endingnya uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada ayatnya uiddat lil muslimin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang Islam saja, tidak, tapi lil muttaqin. Bagaimana kondisi orang-orang takwa yang berada di surga? Keadaannya seperti apa? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka semua bebas menikmati, mengambil fasilitas-fasilitas surga yang disediakan buat mereka. Para jamaah, dari ayat ini kita tahu nanti jenengan-jenengan ini di surga nek sida ya BE gak sida sapa ngerti, kaya akeh sing gak sida kok. Iki BE sampean kok sida nang swarga. BE sampean nanti akan bebas mengambil apa saja fasilitas yang ada di surga, bebas sebebas-bebasnya menikmati semua fasilitas yang ada di surga. Oh, berarti ini beda dengan Nabi Adam dulu. Nabi Adam dengan Ibu Hawa dulunya kan ditempatkan di surga, betul? Wes tak jawab apa betul ngono lho, Mas, gak pati ngerti jawab apa betul. Urusane cek cepet, efektivitas waktu lho. Betul? Nah, lek ngono kan ketokonmu. Tapi Nabi Adam dan Ibu Hawa di surga masih ada pantangan, masih ada larangan. Silahkan nikmati apapun fasilitas surga, tapi lo masih ada tapinya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati ya pohon ini. Jadi masih ada pantangannya Nabi Adam sama Ibu Hawa dulu. Ini memang skenarionya Allah. Jangan kalian dekati pohon ini. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis melalui istrinya Hawa, mendekati, memetik dan memakan buah dari pohon itu, kemudian dikeluarkan dari surga. Pertanyaannya, setelah dikeluarkan dari surga, Nabi Adam menyalahkan siapa? Apakah menyalahkan Ibu Hawa? Enggak. Apakah menyalahkan iblis? Enggak. Apakah menyalahkan Allah? Enggak. Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pelajaran berharga buat kita. Jadi kalau ada kesalahan, jangan juga nyalain orang lain. Kita salahkan diri kita sendiri, evaluasi untuk melakukan perbaikan. Kita kan enggak. Kita itu suka menyalah-nyalakan pihak lain. Coba ibu itu misalnya punya anak nakal, dinasehatin susah. Kira-kira ibu nyalahkan diri ibu sendiri atau menyalahkan anak? Halo. Bu, sama numpama dua anak nakal, dituturi angel, sama nyalahno awake dhewe tak nyalahno anak. Duwe bojo ndok wablek mau wedi. Diladeni ruwewel. Kira-kira sampean nyalahno awake sampean dhewe tak nyalahno bojo? Kita itu memang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi guru punya murid diajarin susah, pasti yang disalah-salahkan muridnya. Murid gak kena diulang. Jadi penceramah
Nyeramain jamaah, kok jamaahnya rame, jamaahnya nggak merhatiin, nggak fokus. Kira-kira menyalahkan dirinya sendiri apa menyalahkan jamaah? Kebanyakan menyalahkan jamaah. Jamaah nggak enak tidak ngaji, padahal ceramahmu yang nggak menarik. Nggak usah tepuk tangan, nggak penting. Nah kita memang begitu. Saya ini udah jadi donatur tiap bulan, tapi peruntukannya YDSF itu untuk apa loh? Direkturnya langsung berdiri. Baru mulai udah berdiri. Kudu pipis paling. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Nabi Adam itu menyalahkan dirinya sendiri. Dan yang diminta sama Allah apa? Cinta kasih sayang Allah dan ampunannya. Nabi Adam nggak minta balik lagi ke surga. Enggak. Diusir dari surga bukannya, ya Allah kembalikan aku ke surga lagi. Enggak. Ya Allah berikan rahmatmu, kasih sayangmu, cintamu kepada aku. Berikan ampunanmu kepada aku. Enggak minta kembali lagi ke surga Nabi Adam. Paham enggak ini gitu jangan ngomong. Beda dengan iblis. Iblis juga diusir dari surga, tapi iblis menyalahkan semuanya. Nabi Adam disalahkan, Ibu Hawa disalahkan, sampai Allah disalah-salahkan sama iblis. Nah sekarang dari dua contoh makhluk tadi, kita ini keturunan yang mana? Sebelah sini kok nggak jawab ya? Ya udah, yang sini keturunan Adam, berarti yang sini keturunan. Salah nggak belum jawab kok. Dari dua contoh makhluk tadi coba dipikir, kita itu keturunan yang mana? Nah kalau merasa keturunan Adam, ya harus mau mencontoh Adam, niru Nabi Adam. Sering-sering mengakui kesalahan sendiri, menyalahkan diri sendiri, evaluasi, muhasabah, memperbaiki diri. Kalau nggak mau seperti itu, berarti lebih dekat dengan satunya. Siapa? Nggak jawab iblisnya. Sorry ya, kamu jangan tersinggung. Gini Bapak Ibu para jamaah, nanti di surga itu bebas mengambil apapun yang kita kehendaki. Nggak ada lagi pantangan, nggak ada larangan, nggak ada onok sirian. Itu di surga. Kalau di dunia, mana ada orang yang bebas semaunya? Nggak ada. Sak soge-soge wong bebas berbuat sesukanya. Setinggi-tingginya pangkat jabatan seseorang, apa dia bebas berbuat sesuatu? Enggak. Malah pejabat-pejabat itu sekarang selalu dihantui ketakutan. Pecicili terus karo KPK. Nah iya, contohnya iki. Baru jabatan apa? Lu malah pejabat sekarang itu enggak bebas. Laporan harta kekayaannya diaudit, tidur nggak bisa nyenyak. Betul. Sekarang enakan sampean. Gak mungkin ditekani KPK sampean. Opomu sing nggak diperiksa. Kucing rembes gak gablek ngono. Loh, malah nggak enak. Dipikir kalau udah jadi direktur utama YDSF terus bebas berbuat sesukanya. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Ngono lho. Makanya kemarin ke rumah saya pakai mobil welek. Mobil yayasan welek. Mau beli mobil bagus-bagus takut dicurigai. Ini mobil yayasan ini dipakai. Ayo coba. Enakan kayak aku. Halo. Di dunia ini siapa yang bebas coba? Pengen tahu saya. Sekaya-kayanya orang, apa dia bebas berbuat sesuatu? Dan sekarang misalnya ada orang kaya betul udah, duitnya nggak berseri udah. Terus diundang ke satu pesta, dihidangkan makanan prasmanan dengan menu lengkap. Apakah dia bebas mengambil makanan? Ya enggak. Malah orang kaya itu biasanya terlalu banyak pantangan. Apalagi udah agak sepuh. Ditawari gedek. Monggo Mbak, sepule Mbak, titik ae.
Saya ambilin sop Mbah yo. Duduke ae. Ini ada sate masih anget Mbah. Sunduke ae. Apa maneh ditutno Mbah Putri ya? Mbah Putri ini galake kaya Asumana. Mau ngambil ini enggak boleh, mau mengambil ini. Nyedok kikil ditampel aja iku. Eling penyakitmu. Guanti rawon. Rawon yo gak oleh. Gak krungu ngomongane dokter wingi ya. Akate njukuk soto. Iku yo aja. Akhire kari dolongop. Ketap-ketip urip matane tok ngono. Nggak ada yang bebas, apalagi kalau udah kena penyakit komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi. Ketemu sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi. Kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi. Ginjalnya terserang, cuci darah seminggu 2 kali. Kasih minum manis minta ganti, karena udah punya pabrik gula sendiri. Istrinya masih cantik, udah disfungsi ereksi. Meskipun minum jamu kuat tetap gak bisa berdiri. Ngono ya tepuk tangan. Siapa yang bebas berbuat sesuatu di dunia? Mentang-mentang pegang mic ceramah terus bebas berbuat sesukanya, bebas berkata semaunya. Salah dikit viral seluruh dunia. Enggak ada di dunia ini yang bebas. Siapa yang bebas? Enggak ada. Besok di surga bebas. Orang banyak duit terus bebas. Main perempuan. Peh duwe akeh terus wedoan. Itu maaf oleh agama dilarang. Oleh pemerintah dilarang. Perbuatannya terlarang. Bayare Iku gak urun rewel. Seperti apa kriteria orang bertakwa sebagai takwa sosial tadi? Kayak apa? Ini Pak Direktur. Seperti apa kriterianya orang bertakwa? Indikasi orang yang bertakwa yang disebut sebagai takwa aplikatif itu seperti apa? Ayat berikutnya menjelaskan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu waktu di dunia termasuk muhsinin. Orang-orang baik-baik. Mereka sukses hidupnya. Karena orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Saya ulang, ini nanti boleh dibikin status atau story. Lah nggih status story ku sing manfaat ngono lho. Statusmu galau tingkat dewa. Tuwek kok statusnya galau tingkat dewa. Nyebut gilani ya. Nggih status, nggih story ku sing apik. Rungokno. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Berhasil mendapatkan apa yang diinginkan belum disebut sukses. Karena apa yang diinginkan yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan, betul? Tapi kalau jadi orang baik, semuanya serba baik. Maka sukses itu bukan berarti bisa mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Seperti apa muhsinin itu? Orang-orang yang dicintai Allah. Sebagai syarat pertama takwa aplikatif, takwa sosial. Kalau pengen tahu muhsinin bisa dipelajari dalam surah Ali Imran ayatnya 134.
Saya biasanya kalau ceramah di dusun-dusun, di kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan, saya nggak pernah sebutkan ini surat apa, ayat berapa, nggak pernah. Tapi kalau di Al-Falah sini harus saya sebutkan. Harus. Loh, saya ngaji itu lihat-lihat tempatnya kok saya. Nanti dianggap saya nggak tahu ayat Quran. Loh, saya ngaji di kalangan akademis beda dengan di kalangan jemburis. Yo ngaji itu lihat-lihat audiennya siapa, itu ceramah itu seperti itu. Makanya saya di kalangan manapun masuk saya. Di NU ceramah biasa, di Muhammadiyah ceramah biasa, di LDII ceramah biasa, dimanapun saya ceramah biasa. Mana yang ngundang? Partai juga begitu, ikut mana? Ikut yang ngundang. Lo kok repot toh? Lo nanti di alam kubur itu ndak ada pertanyaan, kamu NU apa Muhammadiyah? Ndak ada pertanyaan itu. Kamu tarawehnya 20 apa 8 rakaat? Nggak ada pertanyaan itu. Loh, saya tahu kok di sini saudara saya yang Muhammadiyah mana, saudara saya yang NU mana. Saya tahu ibu-ibu dari cara berjilbabnya aja udah beda, dari wajahnya aja udah beda, jalannya aja udah beda kok. Nggak usah disebut, saya udah tahu. Demikian pula yang sebelah sini. Saudara saya yang Muhammadiyah mana, saudara saya yang NU mana, saya tahu. Nggak usah dikasih tahu, YDSF ini umum gini-gini, aku wis ngerti. Dipikir kene nggak punya ketajaman mata batin. Ya gak ngono ya gak laris lambemu. Itu ayatnya ya sering dibaca biasanya di setiap acara halal bihalal itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai muhsinin, orang-orang baik. Berarti kita harus berusaha mendapatkan cintanya Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita. Kriterianya muhsinin itu seperti apa? Ada 3. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka menolong, suka berderma, suka bersedekah, baik di waktu sempat maupun di waktu sempit, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan rupek, dalam segala suasana. Di waktu kaya sedekah, di waktu miskin sedekah. Ketika banyak duit sedekah, ketika sedikit duit sedekah. Itu muhsinin, orang-orang bertakwa. Ketika senang sedekah, ketika susah sedekah. Waktu sehat sedekah, waktu sakit sedekah. Itu muhsinin, orang-orang bertakwa. Karena ada loh orang yang mau sedekah nunggu sakit dulu, itu ada. Ada, mau sedekah nunggu sakit dulu itu ada. Biasanya ya nggak pernah, begitu kering langsung gawe bancaan. Diundang nih tonggo dibagi-bagikan ke tetangga. Sampai tetanggane iku do niteni, kowe suwe ya wonge ora kering. Soalnya suwe gak bancaan. Ada itu yang kayak gitu. Lek muhsinin itu nggak peduli. Dalam segala suasana, dalam segala situasi dan kondisi, dia tetap bersedekah. Bahasa Al-Qur'annya fis-sarra'i wad-dharra, di waktu longgar maupun di waktu sempit. Para jamaah, kalau sedekah di waktu longgar nggak heran, nggak aneh, banyak yang bisa. Panen mangga, gowembel, didol gak payu, terus dindum-dumno tonggo, gak heran. Jual gorengan ora laku, bagi-bagikan nggone tonggo, nggak heran. Sedekah di waktu longgar, tapi sedekah di waktu sempit, ini yang sulit. Dalam kondisi emergensi, dalam kondisi darurat, tetap mau bersedekah. Padahal itu syarat muhsinin untuk menjadi muttaqin. Coba misalnya ya, ini misalnya, bapak-bapak maaf yang di belakang, sampean misalnya punya duit 500.000 rupiah. Duit sampean cuma itu tok,
Pancen potonganmu ya ora patek ndek duit. Sorry, jangan marah. Kalau duitmu banyak, dudukmu nggak di situ. Mesti di depan sini. Ya karena duitmu nggak begitu banyak, ya terpaksa duduk di belakang. Yang marah silakan keluar dari ruangan ini. Misalnya ini, sorry sekali lagi misalnya, sampean punya duit 500.000, ya cuman itu duit sampean, nggak ada lagi yang lain. Sampean sendiri punya kebutuhan yang mendesak dan sangat penting. Tiba-tiba ada tetangga datang ke sampean, minjem duit ke sampean. Berani ngelepas nggak? Berani ngelepas nggak? Kalau ibu misalnya situasinya seperti itu, sama di duit cuma 500.000, sama duit kebutuhan penting, terus ono tonggo sampean moro, mbak aku nyelih duitnya mbak 300.000 ae mbak. Berani ngelepas? Mikir. Wah aku dhewe ya botoh lah ngono. Kalau muhsinin orang yang bertakwa berani ngelepas. Kenapa berani? Karena yakin dengan jaminan Allah. Pasti akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Orang kalau dikasih itu kan sunnahnya disuruh mengucap terima kasih, kemudian mendoakan. Doanya gimana? Jazakumullahu khairan katsira. Itu artinya mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini ilmu loh. Allah pasti akan membalas dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Kalau Allah akan memberi balasan dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak bagi orang-orang yang mau bersedekah di waktu kepepet, di waktu darurat, dalam keadaan darurat berani bersedekah, Allah pasti akan memberi balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Aku juga percaya. Kalau kamu percaya, emang kamu percaya? Oke. Sayangnya gini, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Coba perhatikan, banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percayanya percaya tapi nggak berani menaruh kepercayaan penuh sama Allah. Aneh. Neng bank wani menaruh kepercayaan sampai sertifikat tanah ditaruh di situ, dipercayakan di situ, tapi sama Allah nggak berani. Bapak misalnya bapak mancing di kolam, ya mesti mosok mancing nang kuburan. Bapak mancing di kolam, bapak berani buang umpan karena bapak punya harapan mau dapat apa? Sing lanang lo gak jawab belas, belenek aku. Jawab bro. Bapak misalnya lagi mancing di kolam, bapak berani buang umpan. Kok berani? Karena bapak yakin bapak ada harapan mau dapat apa? Ikan. Lu sama kolam aja percaya, masa sama Allah enggak percaya? Halo? Ya Allah, susah ngomongin orang yang IQ-nya rendah itu susah. Ya emang aku lebih sayang sama kamu daripada dia. Sama kolam aja percaya, masa sama Allah enggak percaya? Halo? Gini Bu, logikanya gini, logikanya. Orang kalau mau berani sedekah dalam keadaan darurat, pasti diganti sama Allah. Logikanya begini sayang. Ya udah, kalau nggak mau dipanggil sayang, rungokno ndel-ndel. Logikanya begini ya, logikanya begini. Misalnya ibu, ada tamu ke rumah ibu, terus tamunya dipersilakan masuk, kemudian dipersilakan duduk. Ibu kasih minuman. Saking hausnya itu tamu, minuman di gelas itu diminum sampai habis, sampai tetes terakhir. Resik. Sebagai tuan rumah yang baik, tahu kalau gelasnya itu airnya habis diminum, terus diapakno Bu?
dijoki meneh. Allah juga begitu. Kalau ngelihat hambanya yang berani sedekah sampai koret-koret, pasti dikasih lagi sama Allah. Ini luar biasa, berani sedekah sampai koret-koret. Ini hambaku luar biasa, hebat ini. Wong Bojonegoro iki hebat iki. Contoh, pasti tak kasih lagi. Ngono. Dan gak ada ceritanya orang kaya jadi jatuh bangkrut miskin gara-gara bersedekah. Nggak ada. Nggak ada. Justru makin berkah, justru makin berkembang banyak. Ini orang pelit kalau dibilangin kayak gini, udah nggak usah percaya sama cangkemnya ustadz itu. Biasa itu, oh ustadz omongannya yang ngono iku aja percaya. Jarene duit lek disedekahno tambah akeh tambah akeh. Pokoknya duit itu lek dilongi tambah gede, enggak ono ceritane. Dikurangi kok tambah akeh, dilongi kok tambah gede. Ada loh ceritanya itu. Contohnya juga ada kok. Dikurangi bukannya makin kecil tapi makin besar. Contohnya apa? Anak sunat. Anak sunat itu tadi barangnya kecil. Disunat itu kan dipotong, dikurangi del. Habis itu gede. Laut itu tiap hari ikannya dikuras ribuan ton, tapi nggak ada ceritanya laut kehabisan ikan. Nggak ada ceritane segoro kentekan iwak, nggak ada ceritane. Loh sampean kalau bisa seperti itu, kurasen terus, kuras duitmu, nggak bakal habis. Lah aku duitku tak tokno kalong kok entek, berarti sampean belum laut, sapi teng sampean. Iya saya sapi teng, lek ancene wis laut temen, gak kira entek. Saya sudah membuktikan. Loh anak-anak saya itu di pesantren 2.500 sekian, free, bebas biaya semua. Tak kuras aku, termasuk oleh toko kene ngono tak kuras. Loh iya. Silakan dicek ke Bojonegoro. Ini direktur utama kemarin udah ke sana. 2.500 lebih. Free semua bebas, mondoknya gratis, enggak ada bayar, makan gratis, kitab-kitab untuk ngaji semuanya gratis, sekolah gratis, seragam sekolah kita kasih. Tak kuras aku dapat dari mana? Tak kuras, enggak habis-habis, tambah banyak. Ya DSF mau mengasih dikit, malu ditambahi. Masih enggak percaya? Demi Allah saya itu udah membuktikan. Allah yang nanggung semuanya. Orang kemarin COVID 2 tahun lebih. Aku kan sepi, gak ada tanggapan. Sawapi COVID itu. Loh, kalau agenda jadwal saya 3 tahun ke depan. Kayak gini saya udah sampai Desember 2027. Rumangsamu ecek ngono ta. Sampai Desember 2027. COVID itu juga sama, tapi semuanya kan pending, cancel semua, nggak boleh bikin kegiatan. Nyatanya anak saya 2.500 lebih, urip kabeh. Urip kabeh, siapa yang nanggung? Allah. Ngono, mantep nang Gusti Allah. Ngono bro carane. Yang kedua, ini kalau sesuai schedule jam 5 saya sudah harus selesai. Padahal kriteria orang bertakwa tadi ada 5, ini baru 1 aja belum selesai. Berarti yang kedua, ketiga, keempat, kelima episode berikutnya kalau diundang lagi. Dah, sekarang direktur utama suara mayoritas. I love you semuanya. Gak melu-melu, lapo. Aku gak tertarik karo dirimu. Love you semuanya. Oke, tolong yang kedua. Bentar sayang, bentar. Wal kadhiminal ghaidha. Muhsinin itu yang kedua, mampu menahan amarah. Ndak temperamen, gak ngamuan, tapi mempunyai kesabaran yang tinggi. Kenapa harus punya kesabaran tinggi dalam berinteraksi sosial? Ini kita takwanya takwa sosial para jamaah. Kita harus punya kesabaran yang tinggi karena begini,
kita berbuat baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan. Betul? Pokoknya sebelah kene tok ae, aku gak pati ngereken sebelah kono. Kita memberi kepada orang lain belum tentu kita dibalas dengan diberi oleh orang tersebut. Betul? Sampean lo apik nang wong, gorong karuan dibales apik ambek wong iku. Kadang sampean wis berusaha apik terus nang wong iku, tapi wong iku tetep elek ae nang sampean. Wonten apa mboten? Ono, tanggamu iku aku ngerti. Ome madhep ngalor wonge. Halo? Bapak, sampean memberi sesuatu kepada orang lain belum tentu sampean dibalas dengan diberi sesuatu oleh orang itu. Betul? Maka saya pesen, kalau sampean memberi sesuatu kepada orang lain, jangan pernah berharap balasan. Kalau sampean berharap balasan, pasti sampean akan kecewa dan sakit hati. Pasti. Ada guru ngajar muridnya, berarti guru memberi ilmu kepada muridnya. Kok guru berharap balasan dari muridnya? Pasti guru kecewa dan sakit hati. Gak mungkin muridnya bisa membalas. Orang tua membiayai anak pendidikan mulai paling rendah, pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi sampai sarjana lengkap. Kok orang tua berharap balasan biaya dari anaknya? Pasti kecewa dan sakit hati. Gak mungkin. Udah contoh yang paling gampang. Saya ngasih ceramah ke sampean-sampean semua, kok saya berharap balasan? Pasti saya kecewa. Gak mungkin sampean bisa nyeramahi saya. Loh iya toh? Karena gini, orang yang kita hadapi itu selalu ada tiga. Surat Fatir. Summa awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Orang itu selalu ada tiga jenis. Pertama, zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri. Kalau kita kasih, dia nggak membalas ngasih kita atau membalas dengan lebih sedikit. Yang kedua, muktasid, sedengan, tengah-tengah. Ini membalas sama. Kita kasih, dia ngasih. Kita kasih 100.000, dia ngasih ke kita 100.000. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat baik dengan izin Allah. Kita kasih, dia membalas lebih. Selalu ada tiga. Masyarakat itu selalu ada tiga. Kira-kira yang paling banyak di lingkungan sampean yang mana? Ya Allah, gak nyaut tok. Wes pokoknya ngono iku. Nah, paling enak itu kita berhubungan dengan orang yang membalas lebih, itu paling enak. Kita memberi ke dia, dia memberi ke kita lebih, itu paling enak. Contohnya siapa? Orang tua, khususnya ibu. Ibu ke anak itu pasti membalas lebih. Ibu dikasih sama anaknya, pasti ibu membalas lebih. Karena memang ibu ke anak itu hanya memberi, tak harap kembali. Misalnya ini enggak di dalam masjid, pasti tak nyanyiin. Karena ini di dalam masjid enggak boleh nyanyi. Betul? Gak boleh nyanyi nang jero masjid. Ibu ke anak itu hanya memberi, tak harap, bagai sang surya menyinari. Contoh paling gampang, lek to Pak Riyoyo, anaknya kan nduk kota, mudik mulai ketemu ibuke. Anak ke ibunya, sowan lebaran, paling-paling anak itu bawa gula 2 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kaleng sing tanggung siji, iku ae wis dibuka segele dijukuk wafere. Karo duit 300.000 dibungkus amplop, tapi anak 6 digawa kabeh. Toto omah ibuke, anak 6 disangoni kabeh, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 600. Bondo 300 wis oleh 600. Iku sik digorokno ayam, ditukokno sate, disuguhi mangan mau macam-macam. Kowe tekor ibuke wisan. Begitu anake kate balik, bagasi mobil kebek, sembarang mlebu, beras sak ketane bagasi, klopo sak degane mlebu.
petik sak kandange lho digawa. Mencep sampean bagasine. Begitu anake wis balik, ibuke nang terase omah ambek lenger-lenger. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Ibu kalau ke anak pasti membalas lebih. Makanya selamanya anak nggak mungkin bisa membalas jasa orang tua lebih-lebih ibu. Ini kapan-kapan kalau ada materi birrul walidain saya diundang tak jelas no. 3 menit selesai krungu. Nah, jangan khawatir episode berikutnya. Yang kedua muktasid ini kepada tetangga, kepada teman. Yang ketiga zalimul linafsi. Wah ini yang membutuhkan kesabaran ekstra. Banyak orang yang ketika kita kasih dia nggak mau berterima kasih, dia nggak tahu balas budi, dia nggak tahu diri, bahkan kadang menyakitkan hati. Ini bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditolong malah dikai ati nerogoh. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Paling susah. Makanya butuh kesabaran ekstra. Sehingga yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ada dendam dan kebencian di antara kita. Yang lalu biarlah. Itu prinsip hidup. Jangan sampai hidup ini punya prinsip tiada maaf bagimu. Tapi berprinsiplah yang lalu biarlah. Sing wis ya, sing mari ya, sing bar ya. Udah. Duren-duren, roti-roti, biyen-biyen saiki. Dulu loyang. Sekarang kok besi. Ya gak apa-apa, dulu loyang, sekarang besi. Dulu sayang, sekarang tetap di hati. Ngono prinsipnya, bukan dulu sayang sekarang benci. Sayangnya maaf waktunya. Saya sebenarnya pengen, tapi karena satu ini di masjid, dua kita dibatasi oleh waktu. Dengan berat hati langsung doa. Nggih, bener, ini ngaji saya belum ada seperempatnya. Kriteria orang bertakwa itu sesungguhnya ada 5. Ini baru yang pertama, muhsinin. Belum lagi yang kedua tadi. Yang kedua, innahum kanu qabla dzalika musinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di waktu malam tidurnya sebentar untuk melakukan aktivitas malam hari, lembur, bertahajud, baca Quran, zikir. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kemudian yang terakhir, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Insyaallah saya sampaikan pada serial berikutnya. Dengan berat hati saya harus mengakhiri kajian ini. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih. I love you. Hidup menyedihkan kalau nggak ada kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terakhir, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan setelah menjalani madrasah Ramadan kita benar-benar bisa mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu untuk kita aplikasikan pada hari-hari sesudah Ramadan. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh, diharapkan kita bersama, disampaikan oleh Direktur Utama tadi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, artinya lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan kita berdoa semoga masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi sampean juga harus siap-siap, siapa tahu Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi sampean. Karena nggak ada jaminan kalau tahun depan sampean masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Kalau saya insya Allah masih lama. Karena hutangnya masih banyak. Saya hutang undangan ceramah aja masih 3 tahun kok. Itu loh.
dan YDSF ke depan mudah-mudahan makin maju, makin sukses, makin maslahah, manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahika fi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas tsana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yasartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa sajabtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wad dunya wal akhirati hiya la qaridan illa qadaitahu yasartaha yasir umurana ya Allah washrah sudurana wakhtim bis salihati amalana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Segala khilaf, segala salah mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayus Simo Goro. Terima kasih disampaikan oleh beliau banyak hal tentang mudah-mudahan kita mendapat barokah dan manfaat. Teman-teman mohon awas tim keamanan ya. Langsung ke belakang ke ruangan Pak Yai, monggo Pak Yai. Oke, langsung ke Pak Yai. Nggih. Sekedap. Oh ini ke Mbak Ayu bisa nggih. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya pada kajian Halal Bihalal dan Milad YDSF ke-38. Kami ucapkan taqabbalallahu bina wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama puasa, menerima puasa, zakat kita, ibadah dan salat-salat malam kita. Semoga Allah meridhoi berkah untuk kita semuanya. Saya Khairul Anam sebagai MC pada acara pada sore hari ini. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.